Hope and Harvest. Shalom jemaat Tuhan, boleh dong lihat tangannya diangkat. Yang udah fully awake, yang udah seger, udah siap untuk memuji Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Baik? Semuanya baik? Yes, hari ini kita a bit of a different setting ya, karena lagi ada power outage di Auburn. Jadi kita suasananya romantis gelap dan remang-remang kayak gini. Oke. Yuk, aku mau undang jemaat yang belum duduk. Yuk kita boleh duduk, kita boleh siapin hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, amin. Yuk kita tundukin kepala kita, yuk kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ya Tuhan. Buat kesehatan, buat keluarga kami Tuhan. Buat tempat tinggal, buat gereja ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah ya Tuhan kepada-Mu. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur buat semua berkat Tuhan. Buat pekerjaan kami, buat sekolah kami Tuhan. Buat teman-teman kami, buat teman pelayanan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang gak pernah meninggalkan kami sendiri. Lord, kalau hari ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rindu menyembah, kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, bicara kepada kami Tuhan. Kami mau dengar, kami mau buka hati kami, dan kami mau persembahkan pujian yang terbaik buat Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami
syukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau memuji bersorak-sorai buat Engkau. Ucapan syukur kami Tuhan bagi nama-Mu. Thank you Lord. Mari kita semua yang siap untuk memuji Dia, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Yes. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Siap menari buat Tuhan. Let's go. Kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Saudara, kita mau sama-sama dari buat Tuhan ya. Jadi pas kita nyanyi bagian chorusnya, kita mau soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bisa semuanya ya, kita coba ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur
sungguh kau baik, kau dahsyat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, thank you. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mau bacain satu ayat dari Ulangan 31 ayat 8. Tuhan Yesus kita baik banget saudara, dan benar-benar tadi pas kita memuji Tuhan luar biasa banget. Lewat lagu yang tadi kita nyanyiin, kita benar-benar bisa merasakan kalau Tuhan kita itu Allah yang baik. Benar gak? Semua setuju, amin. Dia benar-benar sangat baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Aku diingetin, mungkin hari-hari ini kehidupan kita nggak selalu gampang. Sebagai anak Tuhan kita nggak selalu hidupnya mulus atau hidupnya gampang, malah banyak tantangan, ya kan saudara? Tapi percaya, walaupun sekarang kita nggak bisa lihat, walaupun kayaknya di depan buntu dan nggak ada harapan, tapi Tuhan kita itu Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Kita nggak pernah berjalan sendiri. Amin. Mari kita sembah Dia. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
isi hati kami Tuhan. Engkau tahu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sama-sama dari hatimu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu pagi ini. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi dari hati kita yang paling dalam, kami mau tinggal Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami ada di dalam kasih Tuhan dan kasih-Mu ada di dalam kami. Itu sebabnya pagi ini kami ada di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saat yang Engkau berbicara bagi setiap kami, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap umat-Mu di tempat ini. Berbicara Tuhan, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Karena Tuhan sudah mengubah hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kemenangan kepada setiap kami yang bergumul, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk, saudara lihat kiri kanan, bilang begini, dahsyat Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Thank you buat tim praise and worship. It's awesome. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan thank you buat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Tante Olga dan Om Koyos semuanya, dan tim penggembalaan yang sudah memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Wow, first time langsung challenge-nya begini saudara, but it's okay, amen. Tuhan kita tidak dibatasi hal-hal yang begitu saudara, amen. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saudara, nama saya Tulus Sinambela, orangnya tulus. Saya percaya nama yang paling gampang diingat, punya istri satu. Bisa berdiri kan? Mungkin biar kenal, namanya Yolita. Dan Tuhan mengaruniakan 3 putri, Gracelyn, Gabriela, dan Gloria. 3G saudara. Jangan minta satu lagi, nanti jadi 4G ya. Berapa diberkati Tuhan pagi ini, hadirat Tuhan real saudara, amen. Amin. Nah, saudara, pujian tadi berkata bahwa kita, saudara, ada di dalam hati Tuhan. Amin. Saya siapkan PowerPoint, saudara, sepanjang minggu, tapi tidak bisa ditayangkan. It's okay. But, kabar baik adalah, saudara, tidak perlu catat. Saya print out. Bagi yang mau, nanti boleh copy. Saya kasih Tante Olga aja deh. Saya biasanya begitu, saudara, di gereja yang lama juga kalau khotbah saya selalu saya print out, saya kasih Ibu Gembala. Jadi semua khotbah saya selama hampir 10 tahun di Eklesia dulu itu ada di Ibu Gembala semua saudara. Dia punya folder khusus khotbah saya. Nah, saya percaya setiap kita saudara ada di dalam hati Tuhan, amin. No doubt about that. No doubt saudara. Apapun kondisi kita, kondisi kasih kita kepada Tuhan, saudara dan saya ada di dalam hati Tuhan. Tapi pagi ini saudara, pertanyaannya adalah do you love me? Tema khotbah saya pagi ini saudara, do you love me? Dan saya jamin saudara keluar dari tempat ini akan ingat 3 poin yang akan kita bahas. Katakan amin. Kalau saudara sampai tidak ingat, saya belikan nanti saudara McDonald buat saudara. That's my promise saudara. Oke, buka Alkitab kita saudara, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, ayat yang saya percaya saudara sudah sering kita dengar. Bagaimana Yesus saudara menanyakan 3 pertanyaan, do you love me, kepada Petrus. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita boleh menemukan sesuatu yang baru saudara bagi setiap diri kita secara pribadi, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Karena agak gelap saudara, saya baca aja dengan cepat. Bapak Ibu saudara sekalian, simak dan lihat Alkitab saudara. Ayat 15 berkata begini, sesudah sarapan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, apa saudara? "Gembalakanlah." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau," apa saudara? "Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 11 sama-sama saudara. 3, 2, 1. Dan hal ini dikatakannya untuk apa? Menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, seperti yang saya katakan di awal, tema khotbah kita hari ini, saudara, "Do you love me?" Saya tidak lagi nembak saudara pagi ini, karena saya sudah ada yang punya. Tapi pertanyaan ini, saudara, datang dari Yesus sendiri. Ketika kita berkata tadi, "Tuhan, engkau ada, kami ada di dalam hatimu, dalam pikiranmu." Saudara, itu tidak ada diragukan lagi, no doubt it. Yang menjadi, saudara, pertanyaan bagi kita, do you love Jesus? Really, saudara? It's not, do Jesus love me? That's not a question anymore. Enggak berlaku lagi, karena dia sudah berikan nyawanya kepada kita. Amen. Dan itu sudah terbukti. Bagian Tuhan sudah selesai. Bagian kita, saudara, pagi ini, tanyakan dirimu, do you love Jesus? Perhatikan saudara, pasal 21, satu chapter sebelum ayat yang tadi kita baca, dikatakan, saudara, ketika Yesus sudah disalibkan dan dia, saudara, bangkit dan dia menampakkan diri kepada beberapa murid, saudara, ayat 20, ayat 1 sampai 14 itu menceritakan, saudara, Petrus dan murid-murid yang lain kembali ke kehidupan yang lama. Saudara, mereka yang tadinya nelayan ikut Tuhan, melihat mujizat, berjalan bersama Yesus 3,5 tahun kurang lebih, melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat, melakukan hal-hal yang orang lain tidak lakukan. Tetapi ketika mereka melihat kenyataan di hadapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, oh ternyata Yesusnya mati, mereka kecewa dan kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara, berapa banyak kita seringkali kecewa karena apa yang kita lihat, apa yang kita planning, apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita, and we go back to our old life. Yes. Yeah. So good. Amin, saudara. Amen. Mereka kecewa ending dari pengiringan mereka akan Tuhan. Mereka berharap Yesus akan memimpin mereka, saudara, di jajahan orang Romawi. Ternyata mati, saudara. Tapi ini luar biasa, cara Yesus mengingatkan Petrus, saudara, untuk kembali kepada dia. Ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan, kalau saudara perhatikan, itu hampir sama ketika pertama kali dia memanggil Petrus. Lagi bekerja, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Yesus menampakkan diri, Yesus menyuruh tebarkan jala, mereka menangkap banyak ikan, kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka barbecue, saudara. Ini very penting, saudara, very important. Seringkali kalau kita melihat orang lain berbuat salah, temptation kita akan timbul untuk menghakimi. Jesus knows, saudara. Ketika pembicaraan itu mulai, Yesus tidak pernah bilang, lu dulu jago sih. Petrus itu paling vokal, benar, saudara. Saya minggu kemarin berkhotbah di Eklesia, dia parang itu kuping orang, saudara, demi membela Yesus. Tapi baru anak budak kecil bilang kamu pengikut dia, nyangkal. Baru perempuan bilang kamu murid Yesus, dia nyangkal, benar, saudara. Yesus ketika ngomong sama Petrus, dia tidak singgung sedikit pun itu. Apa yang dia lakukan? Bring the fish, let's eat. Saudara, cara Tuhan mengingatkan Petrus itu dengan apa?
mengingatkan dia akan kasih mula-mula, panggilan mula-mula dalam kehidupan Petrus. Kita saudara seringkali tempted untuk melihat kesalahan yang sekarang. Kita lupa ada 1000 things yang baik yang pernah dilakukan orang. Pasal 21 ayat 7-12. Murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan, mungkin Yohanes, saudara. Ternyata Petrus mungkin agak sedikit tidak pakai baju yang proper, dia malu. Saudara, kalau kita ketemu Tuhan, kita akan malu dengan kehidupan kita. Tapi banyak orang Kristen melayani Tuhan, tidak malu tuh saudara. Walaupun hidupnya telanjang. Ada 3 hal saudara, dan saya percaya saudara akan ingat. Kalau pendeta kan khotbah biasanya saya berdoa supaya saudara ingat, benar? Hari ini saya jamin saudara pasti ingat. Kalau saudara tidak ingat, nanti keluar dari tempat ini bilang sama saya traktir makan siang saudara. Tapi kalau saudara ingat, saudara yang traktir saya. Amin saudara? Amin saudara? Saudara siap nggak saudara? Saya tanya dulu deh, pelan-pelan deh. Saya mau khotbahnya slow-slow atau digas saudara? Digas? Oke. Poin pertama saudara, haleluya, catat baik-baik dalam hatimu. Do you love me? Kalau engkau mau mengasihi Tuhan, tanyakan hatimu sungguh-sungguh, do you love me? Lihat ayat 15. Mungkin beberapa dari kita atau banyak dari kita belum pernah mendengar hal ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, saya ulang lagi ya, Simon anak Yohanes, perhatikan, apakah engkau kata yang dipakai di sana saudara agape, agapao, bahasa Yunaninya, melebihi dari mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata yang dipakai, phileo. Mungkin beberapa dari kita enggak. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Perhatikan saudara, Yesus memanggil Simon, anak Yohanes. Dia memanggil Petrus itu saudara bukan Simon Petrus. Dia memanggil, Yesus memanggil dia dengan identitas lamanya. Bukankah namanya sudah menjadi Simon Petrus, ilalang yang menjadi batu karang. Tapi Yesus memanggil dia menjadi Simon anak Yohanes, bukan dengan identitas yang baru. Lagu yang tadi berkata kita dibaharui. Matius 16 ayat 16 sampai 18 saudara, Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut engkau siapakah aku? Benar saudara? Dan Petrus menjawab begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau Simon, karena yang memberitahukan itu bukan manusia, tapi Allah sendiri. Mulai hari ini namamu bukan lagi Simon, tapi menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Tetapi ketika Petrus kembali kepada kehidupan lamanya, meninggalkan panggilannya, Yesus remind dia, Simon, anak Yohanes. Artinya apa saudara? Bisa memiliki 2 arti. Arti yang pertama, Tuhan tahu siapa engkau sebenarnya. Tuhan tahu asal usulmu. Tuhan tahu keluargamu. Tuhan tahu backgroundmu saudara. Tuhan tahu masa lalumu. Come on. Arti yang kedua saudara, Tuhan mengingatkan bahwa engkau yang sudah dipanggil, dikhususkan untuk melayani Tuhan, ternyata, bukan terlalu saudara, ternyata kamu kembali ke masa lalumu. Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi karena kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, kita bilang, sabodeteuing, tinggalin Tuhan. Lah kamu yang bermasalah kok Tuhan yang disalahkan, saudara? Berapa banyak saudara gereja terpecah, berapa banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan, hanya gara-gara sebenarnya bukan Tuhan yang bikin masalah, wong dia sendiri. Tapi Tuhan yang
Bayangkan saudara, misalkan suatu hari mau pelayanan, saya sama istri ribut cuman gara-gara ikat pinggang, kemudian saya bisa bilang, saya tidak mau melayani hari ini, karena hati saya tidak siap. Coba saudara, gara-gara ikat pinggang, pekerjaan Tuhan ditinggalkan. Do you love me? Saudara, Tuhan menginginkan agape. Tapi Petrus memberikan apa saudara? Seringkali kita tidak lewatkan ayat ini begitu saja, karena memang bahasa Indonesia menggunakan kata mengasihi. Tuhan menginginkan agape, tapi Petrus tahu bahwa dia tidak akan bisa memberikan agape dari hidupnya. Dia hanya bisa phileo, kasih sebatas teman. Bukankah seringkali saudara ekspektasi kita tinggi kepada orang lain, dan orang lain tidak bisa memberikan apa yang kita ekspektasikan, dan kita kecewa. Di sini tidak ada. Gembalanya kurang senyum, dia kecewa. Padahal lagi sariawan, saudara. Di sana sini ada, bukan di sini. Di sini semua dewasa. Amin, saudara. Jadi kalau tidak ditegur gembala, jangan kecewa, saudara. Bukan salah Tuhan itu. Kasih kita terbatas, tidak akan pernah bisa membayar kasih dan pengorbanan Kristus. Sebenarnya saya tidak perlu mikrofon, saudara, tapi formalitas aja. Suaranya Bang Edi mah kalah gitu sama saya. Makanya pasti bilang ada jadwal pemadaman listrik, saya bilang enggak perlu mikrofon. Efesus 3 ayat 18 bilang begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Katakan bersama-sama dengan segala orang kudus. Enggak sendiri-sendiri. Sama-sama untuk memahami lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Saudara, kita tidak bisa pahami. Itu baru satu ayat, saudara, baru depannya saja. Lanjut. Do you love me dikatakan lebih daripada mereka ini. Pleion touton bahasa Yunaninya, saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris sedikit menarik, dikatakan more than this. Kalau bahasa Indonesia dikatakan lebih daripada mereka. Mereka berarti manusia. Bahasa Inggrisnya dikatakan more than this. Bisa manusia, bisa juga benda-benda, benar? Bahasa Inggris saya bahasa Inggris maju tak gentar, saudara. Jadi tolong koreksi saya kalau saya salah. Ya. Saya sering ngomong sama orang bule, saudara, pura-pura ngerti aja, senyum-senyum. Padahal saya cuma ngerti 60%, 40% saya nebak-nebak wajah aja, saudara. Jadi dia senyum, saya senyum, dia ketawa, saya ketawa, dia tanya, saya ketawa, saudara. Akhirnya dia pergi sendiri. Bukan salah saya, saudara. Iya kan? Saudara, more than this, bisa kepada Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang yang ada di sini? Bisakah kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada semua ini, suami, istri, anak-anak? Tapi yang kedua, saudara, ini yang lebih berbahaya. More than this bisa bicara karena saat itu mereka sedang selesai menangkap ikan. Ada perahu, ada jala, ada karir di sana. Do you love me more than your career? More than your belongings? More than your possessions, saudara? Ini yang berbahaya. Karena seringkali, saudara, karena kasih kita, cinta kita akan possession yang ada di sekitar kita, kita bisa meninggalkan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada di sini. Di sana sini banyak. Kita akhirnya, saudara, kasih kita kepada Tuhan menjadi nomor 2 ketika kita bicara tentang possession. Kenapa Alkitab berkata bahwa lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara, ada yang tahu? Kenapa? Ya karena hatinya kan sama harta. Benar gak, saudara? Benar gak, saudara? Amin, saudara. Kok masalah harta kok pada diam? Kalau masalah iman tadi, amin, gampang. Karena iman tidak kelihatan, harta kelihatan. Benar, saudara? Itu sebabnya dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hatimu mau melekat kepada Tuhan, bawa hartamu kepada Tuhan. Hatimu ngikut, saudara. Come on. Yes. Jangan hatinya pergi, hartanya tinggal. Bawa hartamu, hatimu ngikut, saudara.
That's the secret. Lebih daripada mereka ini, tanpa kita sadari, kekecewaan kita akan membawa kita kembali kepada hal-hal yang kita cintai sebelum kita mengenal Tuhan. Petrus dan murid-murid lainnya, saudara, profesinya nelayan. Mereka lupa bahwa godly purposes in their life itu sudah Tuhan bukakan. Bahkan mereka sudah jalani itu. Tapi ada kalanya hidup ini memang Tuhan izinkan kita jatuh, hancur, remuk, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa berhenti sebentar, melihat ke belakang hidup kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan, untuk dipakai Tuhan lebih besar di kemudian hari. Seringkali kita jalan terlalu cepat, saudara, menuju panggilan Tuhan, menuju visi Tuhan. Belum tentu, saudara. Engkau harus berhenti sebentar, diremukkan dulu, create, saudara, untuk menjadi lebih baik. Love equals to responsibility. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, amin. Itu baru satu ayat, saudara. Do you love me? Gembalakan domba-dombaku. Saudara, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, ada tanggung jawab di balik itu. Feed my lambs. Kata feed, saudara, berasal dari kata bokso. Saya berpikir jangan-jangan itu awal kata dari bakso. Berarti to pastor gitu, saudara. Susah lidahnya orang Batak, to pastor. Saudara terjemahin sendiri lah ya. Kurang lebih artinya begini, saudara. Seorang gembala itu harus memastikan domba-domba yang dia pimpin itu berada di padang rumput yang hijau, nggak ada duri-durinya, saudara, bermata air, dan aman dari binatang buas. Biasanya domba kalau sudah kenyang, dia akan rebah-rebahan. Domba yang nggak kenyang, domba yang gelisah, yang takut, biasanya ngumpul, terus moving around. Saudara, tanpa kita sadari ini terjadi juga di gereja. Kalau jemaat sudah di-feed dengan baik, dia akan tenang dan tidak akan kemana-mana. Come on. Tapi kalau dia tidak di-feed dengan baik, dia tidak merasa aman, dia akan berkelompok-kelompok. Nggak heran di gereja banyak geng. Come on, geng Batak, geng Manado, geng Chinese. Benar, saudara? Begitu lagi ibadah hari Minggu, mereka punya acara di sana sini, saudara. Saya banyak lihat itu. Hari Minggu itu jangan bikin acara yang lain, kumpul sama-sama. Corporate anointing, saudara. Nanti kalau sudah ibadah selesai, yuk pergi mau kemana silakan. Mungkin saudara ingat dengan statement ini, great powers comes with great responsibility. Ada yang ingat? Itu Alkitabiah loh, saudara. Mazmur 151 itu ayat 1. Gak ada. Mazmur 150 doang. Itu Spider-Man movie. Saya mau tes saudara aja. Kalau saya khotbah hati-hati loh, saudara. Jangan amin-amin aja ya. Ini biar tahu saudara, habit saya begitu. Brother Andrew bilang begini, saudara, God does not choose people because of their ability. Ini lancar tumben nih bahasa Inggrisnya. But because of their availability. Tuhan tidak pilih orang yang mampu. Tuhan pilih orang yang bersedia dipakai Tuhan. Hanya orang-orang yang pernah diremukkan Tuhan lah yang tadi saya katakan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Erastus Sabdono. Tapi kita mau dipakai Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau dipakai Tuhan. Angkat tangan, saudara, angkat tangan. Tuhan lihat. Sekarang saya tanya yang kedua. Berapa banyak yang mau diremukkan Tuhan? Nah kan? Saudara tidak jujur dengan diri saudara sendiri, mau enaknya toh kan? Benar ya, saudara? Saya mau tanya, berapa banyak mengalami mujizat kesembuhan? Boleh angkat tangan? Angkat tangan, saudara, saya mau lihat, angkat tangan, jangan turunkan. Angkat tangan. Angkat tangan, saudara. Gak mau disembuhkan? Gak mau disembuhkan? Oke, mau disembuhkan? Jangan turun, jangan turun. Saya mau foto dari. Jangan turun, saudara. Angkat tangan. Tangan-tangan yang terangkat. Saya mau tanya, berapa banyak yang mau kena kanker? Kan gak mau kan, saudara? Saudara, mujizat kesembuhan tidak akan pernah terjadi kalau Anda tidak sakit. Tuhan
sembuhkan saya. Tuhan bingung, lu sakit apa? Terus saya mau tanya yang kedua, saudara, mana lebih besar, disembuhkan dari kanker atau disembuhkan dari jerawat? Great power comes with great responsibility. Great miracles come from great trouble. Atau apapun namanya, saudara. Kita mau mujizatnya, Tuhan sembuhkan aku dari cancer. Kamu pernah cancer? Belum. Terus sakitnya jerawat, ya nggak bisa, saudara. Come on. Itu mentality orang Kristen. Karena kita sudah enak di gereja, khotbahnya khotbah-khotbah berkat, khotbah-khotbah yang menina-bobokkan iman kita. Saudara, lem sebenarnya sama dengan sheep, sama-sama domba, to identify. Tapi biasanya lem dipakai buat usia domba yang 12 bulan ke bawah. Sheep itu biasanya buat 12 bulan ke atas. Dan juga biasanya sheep itu buat kumpulan yang lebih besar. Dan biasanya daging sheep mereka bilang domba atau lem. Makanya kan kalau saya pernah dulu saudara beli daging, can I have itu daging sheep gitu, dia bingung, saudara. Ternyata harus lem, saudara. Dalam hati Anda yang tidak mengerti bukan salah saya. Saudara, perhatikan, saudara. Ketika engkau done dengan more than this, Tuhan enlarge your capacity. Bukan lagi lem yang 0 to 12 months yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, tapi yang bigger. Tapi kita harus selesai dulu, saudara, dengan this. What is your this today? Yang belum selesai dengan Tuhan. Kita seringkali, saudara, terikat dengan this yang orang lain tidak bisa lihat. Dan tanpa Anda sadari, hidup saudara tidak bergerak maju, tidak ada progres. Baik secara spiritual maupun secara badani, saudara. Kehidupan yang real. Ini terjadi. Kalau saudara stagnan dengan kehidupan Anda, cek, saudara, jangan-jangan kaki saudara melangkah jauh, tapi pinggang saudara masih terikat dengan hal-hal yang belum beres dengan Tuhan. Kita seringkali, saudara, untuk mengavoid this, kita lari. Siapa yang khotbah tentang Niniwe berapa minggu yang lalu? Bro Edi. Dia mencoba lari. Dia pikir bisa lari dari Tuhan. Ketemu problem yang sama. Ya ketemu lagi hal yang sama. Kalau saudara tidak lulus di tempat A, saudara lari ke tempat B, akan ketemu yang sama. Sampai Anda lulus. Baru Tuhan akan enlarge your capacity. Tuhan akan bawa engkau kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Saudara, Efesus 2 ayat 10 berkata begini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Amin. Makanya saya bilang jangan amin cepat-cepat, lihat Alkitabnya. Di dalamnya, bukan di dalam Tuhan. Di dalam rencana Tuhan, saudara. Jangan suka amin sama saya, saudara. Saya tes. Saya ampuni kali ini. Sorry ke. Nanti dimatiin mikrofon saya. Saudara, kita ini buatan Allah. Berapa banyak kita saudara bangga ketika saudara drive your car, Mercedes-Benz. Saya sih belum punya. Bukankah di dalam hati saudara tersembunyi rasa bangga? Dan kita bungkus dengan ini kan semua berkat Tuhan. Tapi saudara kan di dalam hatinya kan sebenarnya bangga. Karena merek. Benar kan? Benar gak saudara? Coba kalau saudara driving itu Bentley besok berpapasan dengan mobil Toyota Corolla. Coba, saudara. Aminnya lebih kencang mana? Yang Bentley dong, saudara. Saudara, kita bangga dengan hal-hal yang begitu. Tapi saudara tidak sadar ketika saudara berjalan kemanapun, di punggung saudara ada tulisan brand Made of God. Buatan Allah. Kita nggak sadar. Itu sebenarnya ya saudara, orang Kristen
Tidak perlu takut sama setan. Kenapa? Karena kalau saudara, setan lihat saudara, di jidat saudara, di dada saudara, di punggung saudara, di mana-mana dalam tubuh saudara, sudah ada tulisan made of God. Setannya kabur. Ini bukan orang sembarangan. Bukan made of China, saudara. Made of God. Tapi seringkali karena we don't know who we are, our identity, saudara. Begitu kita lihat setan, setannya kabur, kita kabur juga. Begitu kita lihat masalah, kita yang kabur. To fit up in advance, itu kata dipersiapkan, proteimazo, saudara bahasa kasih. Dipersiapkan, bayangkan saudara, rencana Tuhan dipersiapkan dalam kehidupan kita. Saya harus cepat saudara. Yeremia 29 ayat 11, semua sudah tahu. Tuhan tahu rancangan-rancangan dalam diri kita. Saudara, Ravi Zakaria berkata begini, there is no greater discovery than seeing God as the author of your destiny. Wow. Poin ketiga. Ada yang bisa nebak? See, I told you. I told you. Poin pertama apa, saudara? Poin kedua? Poin ketiga? Saudara yang traktir saya selama seminggu ya. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka apa saudara? Sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah, perhatikan saudara, perhatikan. Apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga kalinya Yesus berkata, apakah engkau phileo dengan aku? Pertama, apakah engkau agape? Kedua, apakah engkau agape? Yang ketiga, apakah engkau phileo dengan Tuhan? Apakah Tuhan menurunkan standarnya? Standar Tuhan tidak pernah turun, tapi Dia merendahkan dirinya untuk bisa sama dengan saudara dan saya. Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan saudara dan saya, dalam keadaan sebagai manusia, merendahkan dirinya tak sampai mati, bahkan di kayu salib. It's not easy. Boro-boro mengosongkan diri, merendahkan diri sedikit lebih rendah dari yang lain, itu sudah susah. Coba lihat kiri kanan, bilang begini, ampuni saya karena saya sangat sombong terhadap Anda. Nggak banyak kan yang doing kan? Nggak banyak kan? Nggak banyak saudara. Because it's not easy. Kita mau orang yang listen to us, kita mau orang yang respect us, but we don't want to do the same things to others. Itu sebabnya kita berkata, perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu. Halo. Yesus sendiri saudara dari agape, akhirnya phileo. Saya mau katakan pagi ini kepada saudara, di level manapun kasih saudara kepada Tuhan, sebenarnya it's not important, karena Tuhan tahu kapasitasmu. Yang the more important is, lakukan yang terbaik dari kasihmu kepada Tuhan. Saudara, tidak gampang. Untuk membentuk itu saudara, Tuhan kirimkan, Tuhan izinkan masalah, problem datang dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita untuk hancur dulu, untuk melihat. Dulu saudara, waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, maksud saya sebelum menikah, saya pikir saya itu hamba Tuhan yang paling berani lah, saya bilang, gak takut mati. Wah, pokoknya kalau perlu khotbah terus 7 kali sehari, gak apa-apa. Tapi sesudah menikah, kalau disuruh khotbah, saya ketar-ketir saudara. Bukan karena saya malu atau takut, bukan karena saya tidak persiapan, bukan. Tapi karena ada istri saya. Dia tahu hitam putih saya. Kalau saya khotbah di luar, 3.000 orang, 5.000 orang, saya sikat saudara.
Karena pulang kan mereka tidak tahu saya. That's right. Kalau istri saya ada, saya ketar-ketir. Tapi untuk membentuk seorang Tulus, Tuhan kirimkan Yulita. Untuk membentuk Yulita, Tuhan kirimkan Tulus. Supaya yang dulu yang saya anggap baik, hancur, remuk. Sekarang saya harus belajar terbuka apa adanya. Ada yang tahu lagu ini? Buka dulu topengmu, biar kulihatlah. Hei, ada tahu lagu itu? Hidung jemaat kan? Saya belum pernah dulu lihat orang khotbah ketawa-ketawa begini, saudara. Serius kita, ini serius, saudara. Ayo. Berapa banyak kita seringkali memakai topeng yang berbeda di gereja dan di rumah. Dan saya harus belajar untuk melepas topeng itu, untuk istri saya bisa lihat, anak-anak saya bisa lihat siapa suaminya, siapa bapaknya yang sebenarnya. Gereja banyak pakai topeng, pendeta banyak pakai topeng, Anda semua pakai topeng juga. Jangan ketawa-ketawa, saudara. Karena walaupun kita bilang kepada Tuhan, I love you Lord, Tuhan bilang, masa? Dia lihat hatimu. Anda duduk saat ini bilang amin, 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 Tuhan senyum-senyum, saudara. Apakah amin atau iman? Benar, saudara? Tuhan kirim orang-orang yang menjengkelkan Anda itu untuk meremukkan Anda. Tuhan kirim Om Geri untuk membentuk Tante Olga. Tuhan kirim Sis untuk membentuk Bro Chris. Tuhan kirim Harvest untuk membentuk Hope. Tuhan kirim Hope untuk membentuk Harvest. Tuhan kirim Koyos untuk membentuk Tante Olga. Tuhan kirim Tante Olga untuk membentuk Koyos. Maukah kita diremukkan? Ketika kita retreat kemarin, saya sangat diberkati sampai hari ini terngiang-ngiang di telinga saya. Coba tebak siapa yang ngomong ini. Kalau bisa ditayangkan videonya next time. Ada seorang berkata, saudara, ketika kita main gunting tali, ingat? Dia bilang begini, saya tidak sebut nama, saudara tebak ya. Kalau benar, nanti Anda minta hadiah kepada orang itu. Dia bilang begini, saudara, kalau kesatuan itu ada, kalau ada yang digunting orang lain, walaupun bukan saya bisa merasakan sakit. Come on, siapa yang bilang? Saudara, saya mau kutip seperti yang tadi. Bukan Gias yang ngomong itu, tapi Roh Kudus. Amin. Itu suara profetik, saudara. Kalau kasih ada di dalam gereja kita, kalau kasih ada di dalam rumah tanggamu, mungkin bukan kamu yang disakiti. Bisakah engkau merasakan sakit yang sama? Atau jangan-jangan kita, yes, this is the good time, rasain. Come on, mate. Istri saya itu suka dizolimi di tempat kerja. Dizolimi, direndahkan. Betul. Kadang-kadang dia, saudara, orang Batak begitu, belum tahu dia, saudara. Tapi dia berdoa. Sampai suatu hari orang itu ngalami masalah besar. Dia tempted ulang bilang, rasa deh, come on. Kalau kita doingnya sama, what is the difference between you and hari ini? Bisakah kita rasakan sakit yang sama terhadap orang lain yang mengalami derita yang walaupun bukan kita? Coba cubit kiri kanan, saudara. Cubit dengan cinta, saudara. Ada satu lagu lama, saudara, bilang begini. Bro Kias minta tolong bisa main di E. Saya percaya lagu ini, saudara, lagu lama, nanti kita akan nyanyi sebentar. Saya tahu waktu saya tidak banyak. Main di E. Tapi saya mau renungkan lagu ini, saudara. Karena lagu ini lagu yang sederhana, tapi saya renungkan, saudara, dalam beberapa hari terakhir ini. Saya bilang, Tuhan, I'm not there yet. Saya masih bungkusnya ternyata. Dia kan.
Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang maukah kau jadi saksi memberitakan Injil, melayani. Seringkali kita balik lagu ini, saudara. Melayani dulu, nanti kalau cocok saya baru bisa mengasihi. Kalau dia sevisi dengan saya, I will do everything to that person. Yes. Kalau tidak sevisi, saya berdoa hari ini, Tuhan, ikat aku supaya tidak terlalu ekspresif hari ini. Saya sudah biasa khotbah, tapi sepanjang minggu ini pergumulannya berat, saudara, untuk menyampaikan firman. Saudara, tidak gampang untuk dihancurkan. You break. Biasanya kita yang break orang. Nah? Tetapi kalau Anda masih belum bisa untuk merasakan derita saudara-saudaramu yang di sini sampai hari ini, kasihmu itu masih sekedar status Facebook. Yang hari ini ada, besok akan tenggelam dengan status yang baru. Tapi kalau hari ini, saudara, orang lain di ujung sana yang mengalami derita, bro kita yang di ujung sini merasa sakit, baru kita bisa mengatakan melayani lebih sungguh. Dan percayalah, saudara, pelayanan ini akan berkembang dengan luar biasa. Yes. Dan hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Poin pertama apa, saudara? Poin kedua apa? Poin ketiga yang keras dong. Mari sama-sama kita bangkit berdiri yang mengasihi Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan pagi ini dengan lagu yang tadi. Haleluya, Jesus. Angkat tanganmu, katakan, kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi? Maukah kau jadi memberitakan Injil? Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, aku mau melayani. Engkau yang sungguh-sungguh, katakan lagi dari awal, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Katakan kepada Tuhan, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Haleluya. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Ya, musik mengalun dengan lembut, saudara. Saya minta waktu 1-2 menit saja ke depan. Saya tidak tahu saya dikerahkan pagi ini untuk setiap kita boleh bergandengan tangan sama-sama di tempat ini. Just 1-2 minutes, I promise you. Jangan putus seperti yang kita lakukan di camp kemarin. Saya rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan Tuhan ingin kerjakan sesuatu. Come on, sama-sama bergandengan tangan. Ketika engkau menggandeng tangan saudara-saudaramu, rasakan, saudara. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mungkin tidak bisa look after semua kesatuan ini. At least aku bisa look after kiri dan kananku. Ada yang ingat siapa yang ngomong itu? Saya yang ngomong, saudara, bukan saya, Roh Kudus. Kita tidak bisa jaga, tapi at least left and right kita bisa jaga. Kita tidak bisa mengasihi semua, tidak bisa. Susah, saudara. Tapi at least kiri kananmu engkau bisa bilang I love you. Amin.
Haleluya. Katakan lagi, maukah? Maukah kau jadi? Katakan dalam hatimu, Tuhan aku mau. Yang terpanjang. Biar single saja yang nyanyi. Jemaat Tuhan semua berdoa. Jemaat Tuhan berdoa. Kau jadi. Ketika mereka berkata, maukah kau jadi? Katakan, Tuhan aku mau. Yang tercurah. Katakan, yes Tuhan aku mau jadi anggur yang dicurahkan. Maukah Haleluya. jadi saksi. Katakan, Tuhan aku mau jadi saksi memberitakan Injil. Katakan kiri kananmu, melayani. Aku mau melayani. Haleluya. Sekali lagi saudara, baru kita berdoa bersama-sama. Maukah kau jadi roti? Pecahkan kami, hancurkan ego kami, kesombongan kami, hancurkan kedagingan kami, remukkan kami, curahkan kami Tuhan, supaya hari ini hidup kami boleh dipakai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bergandengan tangan. Kami mau belajar untuk saling mengasihi. Karena mustahil kami mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan jika kami tidak mengasihi saudara-saudara kami yang kami lihat di sini. Ampuni kami kalau seringkali kasih kami hanya sebatas status di Facebook saja. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami ditegur, kami diingatkan, kami diremukkan, kami dihancurkan. Kami mau katakan, silakan Tuhan lakukan. Karena kami mau dibentuk. Kami mau belajar seperti Petrus Tuhan yang walaupun meninggalkan Tuhan, tapi ketika dia encounter dengan Tuhan kembali, Engkau pulihkan dia. Sampai akhir hidupnya, dia pun mati memuliakan Tuhan. Disalib, bahkan terbalik. Kasih fileo yang dia katakan ternyata dia bisa buktikan dengan kasih agape. Karena perbuatan tindakan jauh lebih strong daripada sekedar perkataan kami. Ampuni kami Tuhan kalau masih ada hal-hal yang tidak mengasihi di antara kami, suami istri, keluarga, bahkan keluarga rohani kami di tempat ini. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar bagi gerejamu di tempat ini. Itu sebabnya Engkau tempatkan kami ada di tempat ini. Sekali lagi hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kemenangan kepada setiap kami yang bergumul, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.